Hello Technolovers, jalur Gaza merupakan wilayah yang menjadi pusat konflik antara Hamas dan Israel selama bertahun-tahun. Saat ini, situasi di jalur Gaza kembali memanas setelah Israel melancarkan agresi militer, menyusul serangan mendadak yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023. Akibat perang tersebut, wilayah Gaza mengalami kerusakan parah yang mengakibatkan ribuan korban jiwa. Lantas, apakah kalian tidak penasaran dengan kondisi Gaza sebelum perang dan sesudah perang? Pasti penasaran kan? Nah, ini menarik untuk dibahas. Kondisi Gaza sebelum perang. Jalur Gaza adalah salah satu wilayah terpadat di dunia, dengan luas sekitar 365 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa. Jalur Gaza memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini juga menimbulkan masalah serius terkait keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Perekonomian Gaza sangat bergantung pada sektor pertanian. Namun, sektor ini terkena dampak signifikan akibat penutupan lahan dan pengundulan hutan. Invasi Israel membuat situasi pangan semakin tidak stabil dan banyak orang di wilayah tersebut kehilangan mata pencaharian. Total kerusakan diperkirakan lebih dari 102 juta US dollar atau setara dengan 1.601.629.500 rupiah. Jalur Gaza telah dihuni sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Sepanjang sejarahnya, wilayah jalur Gaza telah menjadi rumah bagi banyak negara dan kerajaan berbeda. Pada awal abad ke-20, wilayah ini sebagian besar dihuni oleh orang Arab Muslimin dan Kristen yang hidup di bawah pemerintahan Ottoman. Selama Perang Dunia I, jalur Gaza dikuasai oleh pasukan Inggris dan menjadi bagian dari mandat Inggris atas Palestina. Setelah konflik Arab-Israel tahun 1948, Mesir mengatur jalur Gaza yang baru. Kemudian pada Perang 6 Hari tahun 1967, Israel menguasai jalur Gaza. Jalur Gaza adalah wilayah sempit yang terletak di pantai tenggara Mediterania. Area ini 2 kali luas Washington DC dan terletak di antara Israel di utara dan timur dan Mesir di selatan. Selama berabad-abad, Gaza berfungsi sebagai pelabuhan kuno dan pelabuhan perdagangan, menjadikannya bagian integral dari wilayah geografis yang dikenal sebagai Palestina. Dari 14 juta warga Palestina di dunia, 2 juta tinggal di jalur Gaza. Sekitar sepertiga penduduk Gaza berasal dari jalur Gaza sendiri, meskipun 2/3 sisanya adalah keturunan pengungsi perang tahun 1948. Banyak dari mereka berasal dari kota dan desa di sekitar jalur Gaza. Tren demografi di Gaza menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya adalah kaum muda, hampir setengahnya berusia di bawah 18 tahun. Namun daerah ini juga menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi hingga 53%. Meskipun situasi ekonomi sulit, sektor pendidikan masih cukup kuat. Lebih dari 95% anak-anak Gaza berusia antara 6 dan 12 tahun bersekolah. Mayoritas pelajar Palestina di Gaza berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas mereka, dan 57% pelajar di Universitas Islam terkenal di Gaza adalah perempuan. Kondisi setelah perang. Generasi muda Palestina di Gaza juga menghadapi kesulitan akibat kondisi lingkungan sekitar mereka. Untuk lulusan berusia 19 hingga 29 tahun, tingkat pengangguran mencapai 70%. Survei yang dilakukan Bank Dunia pada awal tahun 2023 juga menemukan bahwa 71% penduduk Gaza mengalami tingkat depresi dan gejala PTSD yang tinggi. Faktor utamanya adalah blokade yang dilakukan Israel dan Mesir selama 16 tahun dengan dukungan Amerika Serikat, sehingga menghambat pembangunan Gaza. Sejak tahun 2007, Israel telah memberlakukan blokade ketat terhadap jalur Gaza, yang menyebabkan serangkaian masalah kemanusiaan yang serius di wilayah tersebut. Lockdown seringkali menjadi sumber ketegangan dan kontroversi. Blokade masih membatasi impor makanan, bahan bakar, dan bahan bangunan, juga mengurangi akses bagi para nelayan Gaza, melarang hampir semua ekspor dan memberlakukan pembatasan ketat terhadap pergerakan orang masuk dan keluar Gaza. Penutupan selama bertahun-tahun ini menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi kehidupan warga Palestina di Gaza. Mereka menghadapi kekurangan air minum dan sanitasi yang memadai. Selain itu, pemadaman listrik terjadi setiap hari, mulai pukul 12 hingga 18 jam. Tanpa pasokan listrik dan air yang memadai, sistem kesehatan Gaza yang sudah rapuh tampaknya berada di ambang kehancuran.
Otorisasi untuk perawatan medis di luar Gaza seringkali ditolak oleh Israel, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien. Siswa berbakat yang menerima beasiswa untuk belajar di luar negeri seringkali mendapati dirinya tidak mampu berangkat. Menurut Sarbini, Ketua Presidium Organisasi Relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, situasi semakin parah setelah listrik padam. Memang relawan dari jalur Gaza masih belum bisa berkomunikasi dengan baik. Faktanya, sekitar 15.000 orang masih berusaha mencari perlindungan. Distribusi bantuan juga kurang optimal karena tidak adanya respon kemanusiaan atas kejadian tersebut. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu mengungkapkan Rumah Sakit Indonesia di Gaza kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri menegaskan serangan Israel ke Gaza tidak berdampak langsung terhadap rumah sakit di Indonesia. Namun, serangan tersebut berdampak pada area sekitar rumah sakit. Sementara itu, 3 dari 6 warga negara Indonesia atau WNI yang berada di kota Gaza, Palestina akan segera dievakuasi. Rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel yang menyebabkan setidaknya 500 orang tewas. Kementerian Kesehatan Palestina, Mai Al-Kaila, mengatakan jalur Gaza yang terkepung, termasuk rumah sakit juga dibom, menewaskan ratusan korban, sementara beberapa lainnya masih terkubur di bawah reruntuhan. Menurut situs Al Jazeera, rumah sakit tersebut terkena roket yang diyakini berasal dari Jihad Islam Palestina atau PIJ yang beroperasi di jalur Gaza. Israel mengatakan PIJ bertanggung jawab atas peluncuran rudal tersebut, namun PIJ membantah tuduhan Israel yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka menegaskan tuduhan Israel adalah salah dan tidak berdasar. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan roket yang ditembakkan PIJ sedang melewati rumah sakit pada saat serangan terjadi. Menurut ABC News, otoritas Palestina mengatakan setidaknya 830 orang kehilangan nyawa dan 4.250 lainnya terluka di Gaza setelah serangan balasan Israel. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sekitar 6.400 warga Palestina kehilangan nyawa dalam konflik yang sedang berlangsung sejak tahun 2008. Dan jumlah ini belum termasuk korban baru-baru ini. Kelompok Advokasi Perlindungan Anak Internasional Palestina atau DCIP mengatakan sedikitnya 33 anak Palestina kehilangan nyawa dalam serangan udara balasan yang dilakukan Israel di Gaza. Selain itu, PBB mengatakan ratusan apartemen dan rumah hancur di jalur Gaza, termasuk kamp pengungsi, menyebabkan lebih dari 123.000 orang mengungsi. Lebih dari 73.000 orang mencari perlindungan di sekolah-sekolah, sementara rumah sakit Palestina berjuang untuk mengatasi jumlah korban luka. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, rumah sakit utama Gaza, rumah sakit Beit Hanon, rusak dan sekarang tidak dapat digunakan setelah pasukan Israel berulang kali menargetkan daerah tersebut. Selain itu, konflik yang intens antara Hamas dan Israel menyulitkan warga Palestina untuk berkomunikasi dan seolah-olah kehilangan kontak dengan dunia luar. Hal ini terjadi setelah Israel menyerang kantor pusat perusahaan telekomunikasi. Komunikasi Palestina mempengaruhi sambungan telepon rumah, internet, dan ponsel. Serangan semakin mempersulit warga Palestina untuk menjaga kontak dengan teman dan keluarga di luar Palestina. Sebuah pusat komunikasi utama di Gaza juga hancur akibat serangan udara, sehingga sulit untuk mengakses internet atau melakukan panggilan telepon. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA memperkirakan akan terjadi kekurangan air minum yang parah di Gaza akibat blokade Israel. Program Pangan Dunia atau WFP mengirimkan roti dan makanan kaleng kepada masyarakat di sekolah-sekolah yang didirikan oleh UNRWA. Seorang pengungsi dan ayah dari 4 anak yang tinggal di antara kamp pengungsi Deir el-Balah dan Khan Younis mengatakan pasar lokal masih menjual makanan, namun hanya kebutuhan pokok seperti tepung dan gula yang cepat habis. Masih dengan sumber yang sama, pembangkit listrik di Gaza yang saat ini menjadi satu-satunya sumber listrik akan kehabisan bahan bakar dalam beberapa hari. Pemadaman listrik akan berdampak langsung pada rumah sakit dan pasokan air. Jurnalis Al Jazeera Yaumna El-Sayed melaporkan bahwa Gaza hanya mendapat listrik selama 4 jam dalam 2 hari terakhir. Waduh, kondisi saat ini merupakan perang paling parah antara Israel dengan Palestina loh. Gimana menurut kalian? Coba berikan tanggapan di kolom komentar.